Mau tahu bahwa yang diucapkan Rasul itu wahyu Allah? Belum Rasulullah lahir, belum lahir Rasulullah. Allah sudah cerita tentang Rasul Muhammad. Kalau nggak percaya, ketik kitab Ulangan pasal 18. Ini tak bawa ke Taurat. Antum semua tak bawa ke Taurat. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman, dan channel ini hadir sebagai sebuah penjaga atau sebagai penjaga bagi kawanan domba Allah. Dan biarlah ketika kita bicara tentang iman, maka iman itu tidak akan pernah usang, tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai, dan akan terus bertumbuh, dewasa, dan semakin berkenan pada Tuhan. Dan itulah kerinduan saya di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan coba membahas dan coba menjawab akan sebuah statement yang disampaikan oleh seorang Ustadz Bangun Samudra, yang konon katanya beliau adalah seorang pastor dan kemudian lulusan S3 Vatikan, dan dia memberikan respon berkaitan dengan Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 ketika dia berkata bahwa itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Dan kita akan coba baca ayat itu. Ulangan 18 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah teman-teman, kita akan saksikan video penyataan dari Ustadz Bangun Samudra. Kita akan saksikan. Mau tahu bahwa yang diucapkan Rasul itu wahyu Allah? Belum Rasulullah lahir, belum lahir Rasulullah. Allah sudah cerita tentang Rasul Muhammad. Kalau nggak percaya, ketik kitab Ulangan pasal 18. Ini tak bawa ke Taurat. Antum semua tak bawa ke Taurat. Makanya anak kafir duluan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Coba Allah berfirman kepada Musa apa itu? Wahai Musa, akan aku bangkitkan seorang nabi di antara kalian dari saudaramu sendiri. Sepertimu Musa. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan tidaklah yang dia ucapkan itu kecuali yang aku perintahkan. Ini Rasulullah. Makanya saya minggat. Teman-teman, ketika kita bicara tentang nabi, maka konsep nabi bagi orang Israel adalah orang yang dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin umat yang dipanggil oleh Allah untuk memperingatkan mereka supaya tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Jadi nabi adalah orang yang menjadi penyambung lidah daripada Tuhan untuk umat. Dan secara khusus konteksnya adalah umat Israel. Dan nabi-nabi harusnya dan harus berasal dari Israel. Kemudian ketika kita bicara tentang nabi, maka sejak kapan akan status ini muncul? Ada orang yang berkata sejak zaman Samuel, ketika Samuel dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Tetapi kemudian ada juga berkata sejak setelah zaman Musa, yaitu dalam kepemimpinan Yosua. Bahkan Musa dikatakan nabi dan Yosua dan selanjutnya. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat di dalam Alkitab itu terbagi atas dua golongan nabi, yaitu nabi-nabi kecil dan kemudian nabi-nabi besar. Ketika bicara tentang nabi-nabi kecil, misalkan kita melihat tentang Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Tetapi ketika kita melihat tentang nabi-nabi besar, misalkan juga terbagi atas 5 masa, yaitu masa mula-mula, yaitu di tahun 845 sampai 800 sebelum Masehi, yaitu muncul Obadya, Yoel, dan Yunus. Dan kemudian sebelum masa penawanan Israel, itu muncul Amos dan Hosea dan Yesaya dan Mika. Dan kemudian pada sebelum masa penawanan Yehuda, itu muncul Sefanya, Nahum, Habakuk, Yeremia. Dan kemudian dalam masa pengasingan muncul Yeskiel, Daniel. Dan kemudian masa pemulihan muncul Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Jadi dua penggolongan nabi ini, nabi kecil dan kemudian nabi-nabi besar.
Lalu, seperti apa yang dimaksud dengan Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 ketika dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Jadi dengan kata lain, ayat yang ke-18 ini identik, yang dimaksudkan adalah nabi yang berasal dari saudara mereka. Yang dibicarakan di sini adalah kepada bangsa Israel. Dengan kata lain, ketika bicara tentang dari saudara mereka adalah dari orang-orang Israel yang terdiri atas 12 suku Israel itu. Dan kalau kita mengingat akan perkataan dari Petrus di dalam Kisah Para Rasul, maka ini adalah sebuah penyataan yang menarik. Ketika peristiwa Pentakosta dan kemudian Petrus berkata seperti ini, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Dikatakan di sana, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi Petrus berkata tentang apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, dan itu digenapi puncaknya di dalam diri Kristus. Maka kita bisa berkata bahwa nabi yang dimunculkan atau diartikan Tuhan di dalam perkataan kepada Musa dan janji tentang nabi itu bisa menjadi sebuah gambaran nabi-nabi yang muncul setelah Musa yang telah saya sebutkan, tetapi puncak dari nubuatan itu adalah tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena salah satu peran atau jabatan keberadaan Yesus dalam dunia ini bukan sebagai seorang raja, sebagai seorang imam, tetapi jabatannya pun adalah sebagai seorang nabi, sebagai penyambung lidah Tuhan. Tetapi di dalam semua keberadaan, tiga keberadaan dan status itu, maka Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Dan inilah yang bisa saya luruskan dengan pernyataan dari Ustadz Bangun Samudra ketika dia coba menafsirkan Ulangan 18 ayat yang ke-18. Dan bila kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan mendukung terus di dalam subscribe, like, komen, dan share tentang berita kabar baik. Karena Ngopi BTP, ngobrolin perkara iman, hadir menjadi penjaga bagi kawanan domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.